Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji UK PPG tahun 2025. Memperkenalkan, saya Selviya Nur Fazriyah, mahasiswa pendidikan profesi guru tahap 2 tahun 2025, program informatika Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan NIM 952025 S15. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji kinerja di SMP Mutiara Terpadu Pelabuhan Ratu dengan topik menelaah dampak informasi pada literasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk mempersiapkan. Attention. Please. Before we study, let's pray together. Begin. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk rasa cinta kita terhadap tanah air, Ibu ingin kalian berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu nasional. Ada yang bersedia untuk menjadi dirijen? Sudah cukup, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Resta. Tepuk tangannya. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsensi kalian ya hari ini. Siapa saja yang hadir dan yang tidak hadir. Akbar ada? Nah. Azura hadir ya. Berliana, Clara, Desra, Fai, Fatir, Faza, Galang. Oh izin ya. Istiana, Haidah,
Lindsay. Licin. Rafka. Sakit. Rizda. Sila. Siti Maulida. Sudah cukup ya? Oke. Mudah-mudahan yang sedang sakit hari ini kita doakan sama-sama agar minggu depan ketemu lagi dengan ibu dengan keadaan sehat ya. Ibu mau tanya, perasaan kalian hari ini bagaimana? Senang? Ada yang senang, ada yang galau, ada yang sedang bingung atau apa? Senang semua? Nah, coba ibu mau buktinya. Di sini ibu ada kartu perasaan, ya, ada kartu perasaan. Coba kalian pilih kartunya ya. Kalian boleh ke depan satu persatu untuk mengambil kartu perasaan kalian. Ibu ingin tahu perasaan kalian seperti apa. Boleh? Ya, silakan. Ayo, jangan berebut ya. Sesuai dengan perasaan kalian masing-masing. Yang sudah menemukan perasaan kalian hari ini, silakan duduk kembali. Oh, bingung ya dengan perasaanmu hari ini? Sudah? Sudah kalian memegang perasaan kalian? Coba tunjukkan, ibu ingin tahu perasaan kalian. Oh, kebanyakan happy ya, ceria ya, bahagia ya. Ada yang sedang, oh itu apa, berani? Oh berarti kamu sedang berani hari ini ya. Berani menghadapi belajar hari ini. Betul Fatir? Terima kasih ya. Untuk kegiatan materi ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi literasi digital ya. Tapi Ibu akan, sebelumnya Ibu akan bertanya dulu. Coba untuk mengulas pelajaran kemarin, kita belajar tentang teknologi ya. Apa sih teknologi itu? Kalian masih paham? Masih tahu artinya teknologi itu apa? Ya, Berliana? Alat untuk memudahkan manusia. Jadi teknologi itu adalah alat, ya, alat untuk memudahkan manusia untuk menyelesaikan masalah. Contohnya seperti ini komputer, ya, atau laptop. Ibu mempunyai laptop untuk memudahkan ibu mengajar kalian. Jadi untuk memudahkan manusia. Terus ada pertanyaan lagi. Apakah di dunia ini teknologi berubah? Ya, Fatir? Berubah. Contohnya seperti apa? Alatnya semakin canggih. Contohnya, kita beri contoh handphone. Kalian punya handphone di rumah? Dahulu kala, sebelum ada handphone, ada yang namanya telepon genggam atau telepon rumah ya, telepon rumah. Dulu waktu ibu masih kecil tidak ada handphone, adanya telepon rumah. Dan itu pun tidak semua orang yang mempunyai telepon rumah, hanya orang-orang yang tertentu saja yang punya telepon rumah. Dan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, kita menggunakan handphone ya. Ada handphone waktu dulu zaman ibu sekolah SMP, SMA, handphone masih sebesar ya, sebesar apa ya? Nah, seperti ini. Ada handphone sebesar seperti ini, dan semakin berkembangnya zaman teknologi sekarang, handphone bisa berubah sampai setipis mungkin dan bisa dibawa kemana-mana. Dan juga kegunaan handphone sekarang itu lebih bervariatif. Contohnya cara komunikasi sekarang itu lebih canggih, lebih cepat, jangkauannya luas, apalagi sekarang sudah ada internet ya. Jadi kita bisa menjangkau teman-teman kita yang berada di luar kota atau di luar negeri dengan secara cepat. Dengan beberapa detik kita bisa berkomunikasi ya. Nah, bagaimana menguasai diri dari perubahan teknologi ini? Coba,
Ada yang paham? Silakan. Belajar dan mengatur waktu memakai teknologi. Iya, betul. Nah, menguasai diri dari perubahan teknologi ini ya, jadi semakin canggih, semakin banyak pula fasilitas dan juga ada beberapa juga dampak-dampaknya. Kita harus belajar terus-menerus. Belajar apa? Kita harus belajar menelaah gitu bagaimana mengatasi dampaknya itu seperti apa gitu ya. Dan juga harus apa yang kedua tadi? Mengatur waktu juga ya, mengatur waktu agar penggunaan teknologi kita tidak terus-menerus digunakan gitu. Jadi harus ada sesuai dengan porsinya gitu. Jangan kita mempunyai HP dari pagi sampai malam kita terus menggunakannya tanpa henti ya. Itu namanya tidak punya waktu ya. Jadi pergunakan teknologi sebaik mungkin. Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan menayangkan tentang video literasi digital. Nah, kalian simak. Nah, di sini ada video literasi digital. Kalian simak dengan baik ya. Alat untuk memonitor akses informasi manipulasi. Yang kedua, kecepatan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam taktik yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Serta yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Selain memberikan dampak positif, penggunaan teknologi juga memberikan dampak negatif, seperti yang pertama, susah bersosialisasi dengan orang di sekitar. Yang kedua, berkurangnya privasi pribadi. Seringkali tanpa sadar kita mempublish hal yang seharusnya tidak perlu disampaikan ke lingkup sosial. Yang ketiga, terjadinya kejahatan di dunia maya. Dan yang terakhir adalah maraknya penyebaran berita hoax. Ada beberapa tips saja bermedia sosial yang disampaikan oleh PGI, seperti selektif berteman, interaktif dan provokatif, hindari mengunggah kehidupan pribadi, kenali ciri-ciri hoax, media sosial bukan ruang untuk pamer, swafotonya informatif, bagikan pandangan politik secara bijak dan santun, wartakanlah damai, tampilkan karya positif, serta atur privasi akun media sosial Anda. Nah, sudah kita saksikan bersama-sama tentang tayangan literasi digital. Kalian sudah bisa menelaah ya, sudah bisa memahami apa itu literasi digital. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menilai informasi melalui teknologi digital. Nah, jadi di era serba online ini, kemampuan kita menjadi penting agar kita bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Gitu. Jangan hanya kita menggunakan gadget saja, tapi kita harus bisa menggunakan teknologi ini sebagai manfaat untuk kitanya, gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian mampu mengidentifikasi dampak positif dan negatif informasi digital dalam berbagai aspek. Kalian mampu menganalisis terkait dampak informasi digital dan juga kalian mampu merumuskan strategi pribadi atau kelompok untuk menyikapi dan mengelola informasi digital secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang informasi digital. Kalian bisa baca bersama-sama ya. Informasi
digital, nah data, pesan, atau nah, betul. Jadi contohnya informasi digital itu, misalkan kalian mempunyai informasi, kalian posting lewat media sosial ya, atau misalkan kalian melihat informasi di YouTube, misalkan ya kalian mencari informasi tentang pembelajaran kalian lewat Google gitu, itu adalah informasi digital. Dan juga manfaatnya informasi digital itu akses cepat dan luas. Jadi kita bisa mencari informasi secepat mungkin gitu ya. Kalian hanya mengetik dan langsung ada informasinya langsung gitu ya. Dan luas sekali ya. Beberapa negara juga kalian bisa mencarinya gitu. Terus yang kedua, mempercepat komunikasi dan kolaborasi ya. Mempercepat komunikasi yaitu kalian bisa berkomunikasi ke sesama teman kalian, saudara atau siapapun dengan beberapa detik saja gitu, kalian bisa berkomunikasi langsung. Dan biasanya dengan murah ya, terjangkau ya sekarang internet ya. Yang kedua, mendukung inovasi dan kreativitas kalian. Nah, kalau jika kalian mempunyai inovasi atau kreativitas, misalkan kalian menjadi konten kreator ya, kalian bisa mempostingnya atau men-share-nya ke YouTube atau media sosial gitu. Jadi kalian bisa terkenal. Dan juga kalian bisa mempunyai kreativitas, kalian bisa mengembangkan kreativitas kalian, seperti contohnya kalian pintar matematika misalkan ya, rumusnya seperti apa gitu. Kalian bisa memberikan pengetahuan kalian di video dan juga di-share ke media sosial ya, untuk agar orang-orang bisa tahu bahwa kalian itu ada kemampuan yang lebih gitu. Next, mengapa penting sih? Apa sih pentingnya literasi digital? Dengan literasi digital ini, kita tidak hanya bisa menggunakan gadget ya, tetapi juga mampu memilah informasi yang benar, menjaga etika online, dan melindungi data pribadi kalian. Nah, contohnya literasi digital, melindungi kita dari hoax. Kalian tahu hoax? Hoax itu apa? Berita palsu atau berita yang tidak benar ya. Apa kalian pernah mengalami itu? Hoax. Jadi pernah kalian difitnah atau kalian itu disebarluaskan, tapi itu tidak benar gitu. Mudah-mudahan tidak pernah ya. Nah, yang kedua adalah cyberbullying. Ada yang tahu cyberbullying itu apa? Jadi perundungan dalam media sosial. Misalkan kalian tidak sengaja mendorong teman kalian, ada yang merekam. Nah, jadi kalian tuh disebarluaskan bahwa dia yang mendorongnya sampai menangis atau terluka gitu, dia yang jahat, padahal kalian tidak sengaja ya mendorongnya seperti itu. Terus dan kejahatan cyber lainnya seperti contohnya judi online ya, dan juga kasus pornografi ya, itu sangat berbahaya sekali. Nah, keamanan digital pribadi. Menjaga keamanan akun, tidak sembarangan membagikan informasi ya, tidak sembarangan membagikan informasi pribadi, dan menggunakan sandi yang kuat atau password yang kuat adalah bentuk pelindungan diri dari resiko digital seperti peretasan atau pencurian data kalian. Di sini Ibu akan membagikan kelompok ya. Ibu ingin kalian membuat kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Silakan gimana bergabung bagian kelompok ya. Silakan, ayo. Tentukan kelompoknya masing-masing. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya. Coba sebelum kita melanjutkan ke bekerja kelompok, Ibu mau ice breaking dulu nih. Kita tepuk semangat, ayo. Bisa kalian tepuk semangat? Oke, tepuk semangat.
Ma. Nga. Sekali lagi kita lakukan ayo. Tepuk semangat. Oke, biar tambah semangat kita ya. Ibu akan membagikan LKPD ke setiap masing-masing kelompok. Nah, di sini ada 1 lembar LKPD yang harus kalian kerjakan, diskusikan sesama teman-teman kelompok kalian ya. Perhatikan LKPD-nya. Di sini ada. Oh iya, sebelumnya nanti masing-masing per kelompok Ibu akan tayangkan 1 video pengetahuan ya tentang literasi digital. Kalian simak 1 video tersebut ya. Kalian simak. Nanti setelah itu kalian tuliskan jenis pelanggaran di dalam video tersebut. Dan juga setelah itu ringkas isi video itu. Dan juga yang terakhir, hikmah. Tulis hikmah yang bisa diambil untuk pembelajaran dalam video tersebut. Paham ya? Kita mulai untuk kelompok 1. Mana kelompok 1 ini ya? Kelompok Berliana. Silakan, selamat menyaksikan. Nah, itu adalah cuplikan tayangan untuk kelompok 1 ya. Sekarang untuk kelompok 2. Sekarang untuk kelompok 3. Kelompok 4. Silakan. Selamat menyaksikan ya. Dia sebesar 58 juta. Kalian sudah tersimpan ya apa saja dampaknya gitu, apa aja di situ tadi tentang dampak negatifnya apa aja kalian tulis, dan juga isinya kalian tuliskan, dan juga hikmahnya kalian juga tuliskan ya di LKPD tersebut. Silakan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu ya. Yang tadi judulnya apa? Cyberbullying. Berarti di jenis pelanggaran itu adalah cyberbullying. Nah, cyberbullying itu. Ada yang ditanyakan kelompok ini? Belum ada. Kelompok ini bisa paham ya tadi yang ada di tayangan ya? Sama satu sama lain. Makan. Ada kesulitan di kelompok ini? Tidak. Ini kan? Iya, enggak ada. Kalau mau ditanyakan boleh silakan. Tapi kayaknya hikmahnya bakal kita ngapain? Dari screen ya? Penipuan telepon ya? Ya, hikmahnya apa kalau kita mengaku sepupunya Jokowi. Nah, seperti itu. Silakan kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berfokus pada respon dan sidang kritisnya yang sudah kita jawab. Saat ada orang yang salah atau merasa tidak cakap saat keluar atau orang lain ada di sekitarnya,
sini juga ada sayur goreng seperti orangnya makan di sini atau diboleh di video dan disebarkan videonya dengan caption yang tidak benar. Karena itu orang yang terlibat di dunia maya sangat bisa bersosialisasi. Hikmah yang bisa diambil untuk pembelajaran dalam video, kurangi bermain HP karena HP bisa membunuhmu. HP bisa merugikanmu dan juga orang di sekitar. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok mana ya? Coba kelompok 4, silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan, sudah berembuk tadi ya, siapa yang menjadi moderatornya, siapa yang akan. Silakan, ayo. Perkenalkan dulu nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Untuk asesmen awal ya, Ibu akan membagikan refleksi kalian ya. Jadi Ibu akan memberikan refleksi kalian tulis tentang bagaimana kalian belajar. Oke, kalian tuliskan. Jadi kesimpulannya tentang literasi digital, kalian harus bijak, ya, kritis, aman dan bertanggung jawab atas apa yang kalian gunakan, ya, teknologi, ya. Oke. Untuk menutup pembelajaran hari ini, terima kasih banyak ya atas kerjasama kalian. Mudah-mudahan kalian senang belajar hari ini. Dan juga bertambah ilmunya. Ya, jadi ilmu yang diberikan itu tidak hanya sampai di sini saja. Jadi kalian harus menggunakannya di luar. Oke. Kita menutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan doa untuk selesai. Silakan. Belajar. Before we go home, let's pray together. Subhanallah.
kasih anak-anak.